Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya Made Rasta di Rama Bali TV, Rama Bali Channel. Jadi pada hari ini kita sharing kembali, berbagi pengalaman kepala sekolah SMK menjadi CEO. Jadi kita berbagi bersama Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri di Bandung, di Malang. Yang pada saat ini saya diminta sebagai narasumber gitu ya, untuk memberikan sharing eksplorasi materi selama pelatihan kapabilitas kepala sekolah menjadi seorang CEO. Silakan Pak Made, waktunya biar agak cepat, saya persilakan waktunya. Kalau memang bisa dipersingkat presentasinya, dipersingkat karena kami perlukan nanti adalah apa sih yang didapat di sana sehingga kami tepat dalam menyusun sasaran tahun 2021. Waktu kami persilahkan. Oke. Bisa kelihatan Pak Gusti? Oke, bisa Pak. Bisa. Oke. Terima kasih dari Balai Besar Pengembangan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknologi Industri Malang yang telah ngasih kesempatan kepada saya untuk berbagi ya. Bandung Pak. Di ininya di Bandung ya? Di fullkan. Oke. Oke, udah. Ya, silakan. Oke. Ya. Terima kasih. Jadi pada hari ini kami sharing terhadap apa yang kami dapatkan sama pelatihan, terutama adalah materi yang paling mendasar sekali yang mengubah mindset saya seorang kepala sekolah menjadi CEO ya, Chief Executive Officer, yang dilatihkan di Universitas Prasetya Mulia melalui seleksi pada saat itu dari jam 7 pagi sampai jam 7 sore itu tes psikologi oleh UGM. Kemudian setelah dinyatakan lulus diberikan pelatihan peningkatan capability kepala sekolah, dan kebetulan saya mendapatkan pelatihan di Universitas Prasetya Mulia di Jakarta. Nah, ini profil personality saya. Jadi saya lahir di Buleleng. Kemudian kurikulum PT, beberapa hal yang 5 tahun terakhir saja kami ceritakan bahwa di tahun 2016 kami dilantik, tepatnya 2015 kami dilantik sebagai kepala sekolah. Kemudian kami melakukan suatu program yang kita sebut penguatan program Semeksa Peduli, dan akhirnya di 2017 program ini menjadi best practice finalis untuk di tingkat nasional. Dan selanjutnya pada saat itu pula kami meluncurkan suatu program Silent dan Startup Entrepreneur. Nah, di 2018 kami berhasil meraih finalis best practice juga di program yang tadi Silent yang membangun karakter peserta didik. Kemudian kebetulan juara 1 set plan kewirausahaan di tingkat nasional, sehingga memberi kesempatan kami untuk bisa bersharing di Thailand yang pada saat itu dibiayai oleh negara untuk saling sharing di situ. Kemudian dapat juara 2 kepala SMK berprestasi, juara 2 web pemasaran daring. Jadi kami sudah menyiapkan 1 web pemasaran daring yang kita sebut YesStore SMK Negeri 1 Sawan. Kemudian di 2019 kami mendapatkan juara 1 Best Practice Startup Entrepreneur, peringkat 1 di Diklat Penguatan Kepala SMK se-Bali, kemudian juga menerima Anugerah Widya Kusuma Pendidikan di Provinsi Bali. Dan di tahun 2020 ini bersyukur kami mendapatkan 1 program penguatan kapabilitas kepala sekolah yang berkaitan dengan kepala sekolah menjadi CEO, Chief Executive Officer. Nah, ini beberapa hal mata diklat yang diberikan kami pada saat itu, yang kami dilatih dari 5 Oktober sampai tanggal 12 Desember dengan 3 kegiatan. Jadi kegiatan pertama secara online itu selama 1 minggu, kemudian kegiatan di Jakarta itu cukup lama kalau kami ya, itu rencananya berakhir tanggal 17 Desember, kemudian dimajukan ke tanggal 12 Desember. Itu yang di Prasetya Mulia. Ini pun kami melakukan implementasi di lapangan selama 25 hari. Nah, dari beberapa materi, ada 10 materi yang disampaikan. Pada hari ini kami sharing materi yang pertama, mindset CEO dan juga project implementation yang telah kami lakukan.
di sekolah kami sebagai bentuk sharing bersama-sama, karena pada saat ini para peserta luar biasa yang kami muliakan, bahkan kami banggakan pula, yang tentunya sangat memberikan inspirasi nanti pada saat diskusi. Nah, ini untuk mindset CEO. Pertanyaan pertama kami dulu sebelum dilatihkan, itu kepala SMK menjadi CEO, itu apa mungkin gitu ya. Karena mindset kami itu ternyata memiliki satu mindset yang different ya, berbeda bagi mereka. Masa sih kepala sekolah itu menjadi CEO, sementara CEO itu kan Chief Executive Officer, di mana dia chief-nya para eksekutif. Sementara kami kan kepala SMK yang membawahi itu wakil kepala sekolah. Nah, di mana sih ada chip-nya yang kami miliki itu? Sehingga ada suatu pertanyaan penting yang pada saat itu kami bawa pada saat pelatihan. Ternyata kami diajarkan yang pertama kali itu adalah mindset-nya CEO kayak apa. Ternyata kita ini memiliki CEO itu telah memiliki DNA. Jadi kita semua sih sesungguhnya pemimpin gitu. Karena kita semua pemimpin, we are all leaders, so kita memiliki DNA yang sama, yaitu DNA seorang pemimpin. Nah, ini CEO scale yang diajarkan pada saat kami pelatihan, bahwa CEO itu adalah irisan dari leadership, irisan dari technical yang harus dimiliki oleh seorang CEO, kemudian dia tidak boleh lepas dari culture di mana dia itu berada. Nah, ini irisan yang harus dimiliki CEO yang dapat kami dapatkan pada saat pelatihan di Universitas Prasetya Mulia dengan materi-materi yang telah tadi kami sampaikan. Nah, ternyata ada 7 mindset CEO DNA yang diajarkan ke kami, yaitu adalah seperti tadi, harus memiliki visionary, kemudian mampu punya inisiatif, punya kemampuan entrepreneur, kemudian berani menanggung risiko, kemudian memiliki tanggung jawab. Yang tidak kalah pentingnya adalah dalam hal pengambilan keputusan di masa pandemi semacam ini, apa yang mesti yang dilakukan. Ini luar biasa yang kami dapatkan. Terus apalagi yang paling penting itu adalah agility mindset. Ternyata seorang CEO itu harus memiliki agile mindset. Jadi dia mindsetnya betul-betul harus ditanamkan. Nah, ternyata selama jadi kepala sekolah, ketujuh ini yang belum mendalam kami lakukan. Walaupun kami punya visi ya, kami berani menanggung risiko ya, punya entrepreneur juga sebagai kepala SMK vokasional itu udah tentu. Tetapi hal yang berkaitan dengan agile mindset ini yang belum sama sekali yang kita lakukan selaku kepala SMK. Kemudian visionary. Nah, sehingga begitu selesai pelatihan, kami mengubah kembali, menyusun kembali visionary kami. Yang tadinya visionary kami hanya satu judul aja. Jadi sebuah moto indah ceria begitu. Yang kami harapkan bahwa siswa warga sekolah itu memiliki integritas, nasionalis, dedikasi, bersikap mulia, humanis, sehingga lulusannya cerdas, terampil, berkarakter mulia. Tetapi begitu selesai pelatihan dengan capabilities ini, kami menjadikan yakin bahwa 5 tahun ke depan, proyek pengembangan sekolah kami itu haruslah menjadi pusat keunggulan di sektor hospitality yang berbasis indah ceria. Karena sekolah kita adalah sekolah pariwisata yang memang motonya adalah School Tourism Based of ICT and Business Management. Nah, itu beberapa visionary yang telah dan sedang kami lakukan. Kemudian bagaimana kami memulai suatu kegiatan secara mandiri dan juga berkolaborasi dengan pihak industri, sehingga kita melakukan kegiatan apa yang sudah diwacanakan dan diminta untuk dilakukan oleh Dirjen Vokasi Pak Wikan, harus berkolaborasi bersama IDUKA. Ini untuk entrepreneur creativity. Jadi kreativitas wirausaha adalah bagian terintegrasi dari program kerja SMK. Karena memang kepala sekolah SMK saat ini dituntut 3 hal. Yang pertama, dia mampu manajerial. Kemudian dia mampu monitoring, supervisi, dan evaluasi serta assessment. Sedangkan yang ketiga, mampu berjiwa wirausaha. Nah, inilah menjadi 3 tuntutan seorang kepala SMK saat ini yang matching dengan konsep di Chief Executive Officer-nya itu. Jadi matching dengan pelatihan CEO yang telah kami dapatkan. Kemudian mengambil risiko. Nah, pada saat ini ada banyak sekali program-program yang kita kembangkan setelah pelatihan CEO, dan
memiliki kemampuan atau kemauan untuk berani menanggung risiko di era pandemi seperti ini bukan berarti risiko untuk mati, enggak, berarti risiko untuk mengulang sebuah proyek yang tadinya tidak bisa terlaksana, kemudian kita mencari sebuah solusi, rapat bersama, rapat bareng dengan Iduka, apa sih yang diinginkan oleh Iduka itu. Ini juga sebuah tax responsibility yang diinginkan bahwa kita setelah menjadi kepala sekolah bernuansa CEO harus berani menanggung membuatkan sebuah responsibility, tanggung jawab konsekuensi dari suatu keadaan yang telah kita pilih, kita kembangkan di sekolah kita. Kemudian dalam pengambilan keputusan di setiap saat. Nah, pengambilan keputusan di setiap saat kami dilatihkan ada beberapa teknik, ada semacam commander teknik, ada semacam kolaboratif teknik, ada cultural teknik. Nah, kami lebih diarahkan untuk menggunakan pendekatan collaboration teknik, di mana kita harus berkolaborasi dengan pemahaman terhadap culture yang ada di situ, kemudian jiwa kepemimpinan sebagai seorang commander. Itu dalam hal pengambilan keputusan yang dilatihkan selama kegiatan CEO. Agile mindset ini adalah mengharuskan kami untuk belajar secara terbuka dengan open mind, di mana kita diajarkan bahwa sesungguhnya prinsip yang membedakan antara di industri dengan di sekolah selama ini, di sekolah lebih terkonsentrasi kepada kurikulum yang sudah distandarisasi, bagaimana kita mengajar. Sementara kalau di industri lebih terkonsentrasi kepada marketnya, apa sih menjadi kebutuhan pasar. Sehingga kami pun dilatihkan bagaimana agile mindset ini mengubah paradigma kami, sehingga kami menyusun kembali struktur organisasi yang ada di sekolah, kemudian mengutamakan pasar. Apa sih yang dibutuhkan oleh Iduka, apa sih yang dibutuhkan oleh market, sehingga kami melakukan proses pembelajaran sesuai dengan harapan market. Kalau memang marketnya menginginkan A, maka kami menyesuaikan dengan A. Dan kami juga melakukan adopsi dan adaptasi. Sehingga ada beberapa kurikulum yang kami kembangkan, sinkronisasi kurikulum, ada penyelarasan kurikulum, kemudian ada yang adopsi dan adaptasi. Kalau sinkronisasi kurikulum, kami gunakan di kelas Teaching Factory. Sehingga di kelas Teaching Factory itu menyesuaikan apa yang ada di industri untuk kita ajarkan, sedangkan untuk kurikulum penyelarasan dan kurikulum adaptasi, kami menggunakannya di kelas-kelas industri yang memang diajar oleh industri. Bahkan industri sudah merekrut siswa kita untuk dipekerjakan. Oleh karena itu mereka punya kurikulum tersendiri. Dan mereka mengajar di sekolah kita sebagai guru tamu dalam kelas-kelas industri yang sudah mereka persiapkan. Nah, ini menjadi think as a customer. Jadi kita selalu berpikir kepada customer kita. Apa sih yang diinginkan oleh customer kita untuk penyesuaian. Dan ilmu ini diberikan di Prasetya Mulia itu berupa pembelajaran VPC namanya, Value Proposition Compass. Apa yang kita akan produksi dengan harapan apa sih yang memang dibutuhkan dari industri. Sehingga kita betul-betul melakukan processing pembelajaran itu sesuai dengan harapan dari industri. Selanjutnya dari PPC, Value Proposition Compass itu kami menyusunnya menjadi sebuah BMC, Business Model Canvas. Jadi sekolah pun dikelola dengan gaya industri gitu. Nah, so what's next? Ya, ini jadi apa yang kami lakukan? Nah, ini kami mengembangkan suatu konsep kepemimpinan yang memang sudah dilatihkan. Ini sebuah implementasi yang kami lakukan. Nah, ini tahap implementasinya. Kalau tadi dalam mindset-nya, jadi tahap implementasi, langkah yang pertama kami adalah reorganizing dan sosialisasi proyek pengembangan sekolah berbasis Iduka. Nah, langkah pertama kami adalah menyusun, jadi menyesuaikan kembali struktur organisasi, organizing kita. Karena kepala sekolah itu sudah garingnya CEO, jadi ini kami lakukan setelah begitu datang dari pelatihan, kita penyesuaian kembali. Jadi komite konsultan, di sini ada eksekutif officer committee, itu kebetulan kami dibantu oleh Universitas Pendidikan Ganesha dengan menempatkan Pak Dr. Gede Budasi sebagai ketuanya di sini, dan konsultan-konsultan teknis yang dari orang tua yang kebetulan juga memang punya industri, kemudian juga dari rekan-rekan kita yang sudah ber-MOU dengan industri. Jadi industri sudah ber-MOU dengan kita. Nah, kemudian di bagian
penasehat atau istilahnya adalah supervisornya, kami memiliki 3 hal yang kita setelah kembangkan setelah kita pelatihan, yaitu ada HRD, Human Resource Development-nya, yang mengelola sumber daya manusianya, kemudian ada FRD-nya, Finance Resource Development-nya, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah unsur penunjangnya di MRD, yaitu ada material serta maintenance untuk research development-nya. Kemudian para wakasek pun kita sesuaikan dari yang pertama kalau di industri itu adalah marketing yang terpenting, kemudian di marketing itu ada istilahnya eksekutif, officer marketing. Karena kepala sekolahnya chief eksekutif, maka di bawahnya adalah para eksekutif-eksekutif yang memang dichiefkan oleh, diorganisir oleh kepala sekolah. Nah, di chief eksekutif marketing ini itu memiliki beberapa korbit. Kami tempatkan 4 korbit, koordinator bidang, atau istilahnya adalah officer-officer. Ada officer yang industri social network, itu ada yang officer administration, kemudian ada juga officer di front office kantor depannya, ada yang officer untuk di data pengelolaan dapodik, kemudian di processing dan production itu bagian kurikulum, ada dia punya khusus untuk korbit kurikulum dan pengembangan sebagai officer CTL-nya, ada officer SMM-nya dan seterusnya. Nah, ini beberapa hal penyesuaian-penyesuaian yang kami lakukan, dan khusus di bidang kewirausahaan tadi teman Pak Aziz ya. Jadi Pak Aziz sudah mempresentasikan luar biasa, Pak Aziz. Itu sudah luar biasa mempresentasikan tentang business center. Nah, kami pun harus mengembangkan pula business center menjadi EOBC, Executive Officer Business Center, yang mana membawahi Officer Finance Business Center, kemudian ada yang khusus untuk official di business centernya itu Yes Brand-nya. Kami sedang menggarap di tahun 2021 ini adalah Yes Brand. Jadi semua berbranding, baik itu adalah Yes Store, kemudian ada Yes Mart, ada Yes Resto, dan seterusnya. Yang sedang kami kembangkan dengan industri adalah Yes Mansu Kitchen dan Yes Laundry. Itu di reorganizing. Kemudian di analisis VVC dan penyusunan BMC, kami telah melakukan kegiatan yang kami laporkan, di mana kami membuat suatu VVC, jadi Value Proposition Compass, yang kami lakukan berdasarkan analisis kebutuhan di industri. Nah, ini semacam ini value proposition-nya, jadi kami menganalisis apa yang menjadi kebutuhan industri, kemudian hal-hal apa yang mereka dapatkan terhadap alumni-alumni kita yang sudah bekerja di mereka. Kemudian apa yang perlu kami kembangkan. Nah, dari hal-hal yang ini kemudian kami melakukan penyesuaian-penyesuaian pembelajaran dengan pola-pola praktek kerja industri yang didampingi oleh industri, kemudian teaching factory yang betul-betul mengadapsi dan mensinkronkan kurikulum. Yang terpenting adalah kelas industri yang memang kelas khusus oleh industri. Kemudian baru keluar semacam BMC. Ya, ini BMC yang kami implementasikan selama 25 hari kemarin setelah kami dapatkan pelatihan. Karena beberapa hal key activity yang kami lakukan melihat dari analisis pasar yang ada, yang menjadi customer segmen kita adalah eduka di sektor hospitality. Kemudian ada beberapa kendala yang diinginkan ataupun harapan dari mereka adalah supaya lulusan kita mampu berbahasa Inggris, kemudian juga memiliki jiwa entrepreneur. Sehingga kami menguatkan kemampuan bahasa Inggris siswa pada saat ini melalui satu program yang kita sebut English Class, English Every Morning, dan Industry Class yang didampingi oleh struktur dari industri. Kemudian kami juga melakukan peningkatan kemampuan soft skill dan hard skill kewirausahaan siswa melalui satu kegiatan yang kita sebut tadi adalah Yes Branding. Nah, Yes Branding ini kebetulan officernya itu adalah kita rekrut dari industri murni yang mereka memiliki pengalaman di bidang entrepreneur. Jadi tidak lagi dari staf kita, tidak lagi dari guru kita, tetapi betul-betul OEBC-nya dan EOBC-nya, Executive Officer Business Center-nya itu adalah mereka yang memiliki pengalaman di dunia bisnis. Nah, itu BMPC yang kita lakukan. Selanjutnya adalah kami telah melakukan sinkronisasi kurikulum,
kemudian penguatan kompetensi guru dan perubahan mindset SMK Central of Excellence dengan kepemimpinan CEO. Jadi bukan sebuah kebetulan karena sekolah kami telah mendapatkan satu program Central of Excellence saat ini di bidang hospitality. Sehingga kami menjadikan SMK kita sebagai pusat keunggulan di sektor hospitality dengan kepemimpinan bergaya CEO. Hal-hal yang telah kami lakukan ini sebagai bentuk sharing sekali lagi. Nanti kalau habis waktunya diingatkan Pak ya. Masih Pak, silakan. Ya, masih ya. Oke. Nah, ini beberapa hal yang kami lakukan. Yang pertama adalah rapat dalam kantor sosialisasi proyek pengembangan sekolah kita. Kemudian duduk bersama dengan IDUKA untuk menyusun program sekolah yang berbasis industri sebagai bentuk perwujudan implementasi dari pengalaman belajar yang telah diberikan di pelatihan capability ini. Kemudian kami sosialisasikan proyek pengembangan sekolah kita untuk 5 tahun ke depan SMK Negeri 1 Sawan kayak apa sih setelah kepala sekolahnya dilatih menjadi seorang CEO, berpikir seorang CEO, mindsetnya seorang CEO. Nah, kami melakukannya secara luring dengan beberapa staf manajemen inti yang tadi telah kami sampaikan, utamanya para executive officer yang membawahi beberapa officer-officer yang sudah ada. Jadi para executive officer itu dari marketing, dari human development-nya, dari finance-nya, kemudian dari processing-nya atau produksinya, kemudian dari EOBC-nya, executive officer business center-nya, dan kami langsung adakan siaran langsung secara daring dan ditayangkan juga di daring kita, di YouTube kita, di channel kita. Kemudian kegiatan penguatan kompetensi bahasa Inggris siswa kita lakukan secara kelas luring dari industri. Walaupun masa pandemi, tapi kita tetap ikuti protokol kesehatan, hanya beberapa siswa yang digilir, yang didampingi oleh industri. Selanjutnya yang lainnya juga mengikutinya secara kelas daring. Jadi secara kelas online, kami menggunakan salah satu learning management system berbasis Eduku, yang kebetulan teman-teman kami belajar untuk pengembangan sistem dari teman-teman yang ada di SMK 11 Malang. Mereka punya kemampuan untuk itu dan melatih guru-guru kami untuk bisa membuat satu semacam LMS. Nah, kemudian English Inspiration Every Morning, jadi siswa setiap hari sampai saat ini pun tetap melakukan inspirasi melalui video, melalui writing tertulis yang dibimbing oleh guru-guru mereka dari industri dan juga dari kita. Sehingga guru industri itu saat ini secara intens mendampingi kelas industri, kemudian juga kelas inspirasi pagi atau English Inspiration Every Morning untuk memberikan penguatan bahasa Inggris kepada siswa kita berkaitan dengan pengembangan mindset mereka menjadi seorang lulusan yang handal di soft skill dan hard skill-nya. Kemudian kami juga melakukan penguatan kompetensi soft skill dan hard skill lulusan yang sangat diutamakan di industri itu ada hanya 3 hal, jadi jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Jadi jujur, disiplin, dan tanggung jawab inilah betul-betul di industri menjadi sebuah budaya. Sehingga para pematerinya pun kami datangkan dari industri untuk berbagi dengan kita. Nah, secara khusus di kelas industri, kami ada beberapa sebutkan kelas industrinya adalah Mansu Kitchen Class, karena ini adalah kelas dari Mansu Corporation yang saat ini mereka lagi booming-boomingnya dengan program kitchen Mansu Kitchen yang ke desa-desa walaupun masa pandemi. Di satu sisi kalau industri-industri lain di Bali ya, khususnya hospitality, restoran itu pada tutup, tapi Mansu Corporation lagi Pak Made ya. Ya. 3 menit lagi paparannya. Oke, siap. Ya. Oke. Nah, ini yang paling mendasar untuk mengubah mindset guru ya. Jadi untuk mengubah mindset guru, kita magangkan langsung guru-guru itu di industrinya. Sehingga industri yang saat ini beberapa industri yang istilahnya kendala karena pandemi, tapi beberapa industri yang memang mampu mengubah mindsetnya, mampu hidup, mampu subur, ternyata adalah para industri, para owner yang memang memiliki kemampuan CEO lebih. Jadi dia merupakan mampu melihat peluang yang ada.
seperti peluang yang dilakukan oleh Mansur Corporation bahwa manusia itu nggak berhenti makan, sehingga mereka mengemasnya menjadi sebuah produk unggulan secara online, kemudian di setiap desa mereka punya M-Food itu, sehingga kami melatihkan guru kami ke sana menjadi chef dan sekaligus menjadi kontrol quality di sekolah kita dalam kelas industri. Kemudian siswa juga dilatihkan. Nah, ini semua pembelajaran yang diberikan dalam kelas industri mampu menghasilkan jiwa-jiwa entrepreneur dari siswa kita yang bertumbuh walaupun di era pandemi saat ini. Mereka mampu melakukan branding dan packaging untuk produk. Kemudian di kelas-kelas basar yang dilakukan oleh Pemprov Bali, kami juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan walaupun di era pandemi seperti ini, sehingga nuansanya pakai masker dan sebagainya masih kelihatan. Tapi hal yang paling mendasar adalah kami melakukannya secara luring melalui program YesStore kami. Jadi kami punya program YesStore jadi untuk memfasilitasi siswa-siswa kita di pemasaran. Nah, itu yang dapat kami sharingkan bahwa pengembangan ke depan SMK Negeri 1 Sawan mengembangkan sistem aplikasi yang berbasis CEO semacam ini, di mana siswa data kita akan tersimpan dalam bentuk CloudX, kemudian ini pengembangan sistemnya, dan ini pengembangan Yes Brand-nya yang kami akan lakukan di tahun 2021. Yang merah itu masih dalam prosesi, yang kuning juga dalam renovasi, sedangkan yang biru-biru ini sudah menghasilkan, yang hijau ini sudah luar biasa. Kami memiliki YesStore dan YesCoop. Jadi YesCoop itu adalah Yes Koperasi yang mengelola sistem keuangan yang beredar di SMK Negeri 1 Sawan. Sehingga kalau siswa itu belanja di YesSmart, itu belanja kebutuhan sehari-hari yang lebih murah dari retail modern yang ada sekarang, karena kami ngambilnya juga di produsen, dan ini bisa dibawa delivery keluar melalui YesStore. Dan uangnya ditransfer langsung di YesCoop. Jadi anak-anak juga memiliki tabungan di YesCoop. Jadi Yes Koperasi. Demikian pula di Yes Laundry. Karena pada saat ini antara Mansu Kitchen, kemudian kebutuhan sehari-hari di YesSmart, ini sangat mendominasi kegiatan kita di saat era pandemi. Kalau Yes Lensa, nah ini adalah khusus untuk kegiatan prawedding, semacam itu yang berkaitan dengan digitalisasi. Nah, ini Yes Brand yang kami kembangkan di tahun 2020 setelah pelatihan CEO dan selanjutnya menjadi pusat kita kegiatan kita di tahun 2021 ini. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai bentuk sharing terhadap apa rencana ke depan dan analisis risiko alternatif solusi yang kami lakukan dalam 5 tahun ke depan yang telah dikembangkan dalam program SMK. Terima kasih. Demikian sharing kita pada hari ini, bagaimana mengubah mindset seorang kepala sekolah biasa menjadi CEO. Selamat berjumpa kembali pada sharing berikutnya. Terima kasih. Salam SMK Bisa, SMK Hebat. Jangan lupa like, subscribe, and share serta komen. Terima kasih.